يا ذا صفات العليا قريب بنا أريد عليا الله 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 يا الله الله. Sebelum kita mendengarkan hikmah peringatan Isra Miraj secara bersama, terlebih dahulu kami mempermisikan kepada seluruh jamaah bahwa tuang guru bajang, tuang guru dalam bahasa Bugis disebut dengan kata Andri Guruta, sedangkan bajang berarti muda. Tuang guru bajang dalam bahasa Bugis adalah Andri Guruta Maloloe. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Kairo Mesir dan juga sebagai Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 periode. Dan beliau terpilih menjadi gubernur pada usia 36 tahun dan meraih penghargaan sebagai gubernur termuda oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Perlu juga kami sampaikan bahwa tuang guru bajang adalah hafiz Al-Quran 30 juz. Dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa sebelum tuang guru bajang terpilih sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 1999, Zainul Majdi telah aktif bergerak di bidang dakwah dan juga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili Nusa Tenggara Barat pada periode 2004 sampai 2009. Hadirin yang kami hormati, keberadaan tuang guru bajang di Kota Sengkang bersama dengan rombongan dan didampingi langsung oleh Bapak Dr. Haji Andi Adrus LCMA selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga didampingi oleh Bapak Dr. Haji Mulis Hanafi LCMA selaku Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia dan juga sebagai pakar tafsir. Hadirin yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan yang sama-sama berbahagia, mari kita mendengarkan secara bersama hikmah peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh kepada yang terhormat Tuan Guru Bajang Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia. Kepada Al-Mukarram dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi. Agak kareba medeceng kah? Tuh tadi Pak calon wakil bupati yang ngajarin. Kalau saya salah berarti dia salah ngajarin tadi. Madeceng kah gitu? Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan dari Asadiyah Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang, Al-Mukarramun, para masyayikh. Saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu, tetapi semua saya takzim dan saya takrim. Yang saya muliakan pula para orang tua dan para sesepuh, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu saya yang juga hadir pada kesempatan ini. Semoga semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para doktor lulusan Al-Azhar. Ada senior-senior saya, ada Dr. Zuhri, ada juga sahabat saya Dr. Mukhlis, ada yang tadi bicara yang gagah itu pakai batik itu, Dr. Andi Adrus, ada juga yang tuh senyum fotonya tuh,
Untuk siapa itu? Kiai Haji Anwar Sadat Malik LZMA. Coba berdiri dulu Pak. Yang mana dia itu? Nah ini dia. Dulu waktu menuntut ilmu agak kurus ya. Sekarang sudah. Kita berharap kalau sudah jadi wakil bupati tidak semakin besar ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau niatnya mudah-mudahan diluruskan dan dimudahkan untuk tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula Bapak-bapak para pelaksana unsur pemerintah daerah di Kabupaten Wajo di Sengkang ini. Secara khusus mungkin ada hadir Bapak Kapolres sebagai pelaksana amanat tanggung jawab keamanan dan ketertiban di daerah ini beserta seluruh rekan-rekan kepolisian dan TNI. Semoga terus kompak untuk menjaga NKRI. Yang saya banggakan dan saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren As-Adiyah Pusat Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, beserta seluruh santri dan santriwati, adik-adikku semua yang merupakan insya Allah generasi yang terbaik yang akan dipersembahkan oleh pesantren As-Adiyah. Untuk tidak hanya untuk Wajo, tidak hanya untuk Sulawesi Selatan, tetapi juga untuk seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia insya Allah. Akan menjadi khair ummah, akan menjadi khairu khalaf li khairis salaf. Kita dengar tadi sejarah yang disampaikan tentang pondok ini. Ini pondok dibangun oleh seorang yang alim dan soleh. Fakunu khair khalafin li khairis salafin. Maka sebagai generasi penerus, semua anak-anakku para santri-santriwati, jadilah sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, nama saya Muhammad Zainul Majdi. Sering saya disebut dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru itu bahasa Lombok ya. Saya nggak tahu kalau di Sulawesi Selatan ada tidak sebutan itu. Tapi yang mirip ada sebutan Andre Guruta. Nah, Guruta atau Tuan Guru. Lalu ada disebut Bajang. Bajang itu artinya muda. Muda karena dulu, ini dulu ya Bapak Ibu. Dulu tahun 1997 ketika saya pulang dari Kairo, selesai tamhidi, belum selesai master saya, tapi tamhidinya sudah selesai. Begitu saya sampai di Lombok, maka dibandingkan dengan tuan guru yang lain, memang saya paling muda waktu itu. Maka disebut Tuan Guru Bajang. Sekarang sudah tidak muda, tapi namanya sudah kedung melekat, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan doa bahwa dalam kebajangan itu ada semangat untuk berjuang. Itu yang saya bawa, mudah-mudahan untuk kita semua. Saya, bapak-bapak dan ibu, adalah anak pesantren. Maka betul yang disampaikan oleh Dr. Andi Adrus tadi. Saya ini anak pesantren. Ada yang masih ngaji nahu nggak di sini? Apa ngaji nahu kitabnya? Pertama kita khotamkan Matan Al-Ajrumiyah. Lalu kemudian naik ke Syarah Dahlan. Lalu kemudian naik kita baca Al-Kawakibud Durriyah. Lalu kemudian naik kita baca Alfiyat ibn Malik. Lalu kemudian terakhir untuk saya dulu kita baca Mughnil Labib an Kutubil A'rib Ibn Hisham. Sama seperti yang kalian pelajari. Kita belajar juga ilmu saraf. Kita belajar juga ilmu balaghah. Kita belajar ilmu tauhid, mengaji. Semua matan-matan yang saya yakin di As-Adiyah juga sama diajarkan seperti itu. Karena insya Allah kalau saya dengar tadi Al-Maghfurlah Hadratul Syekh Andre Guruta Al-Allamah Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi, insya Allah kalau saya dengar tadi yang disampaikan, pohon ilmunya itu sama dengan guru kami di Nahdlatul Ulama. Guru-gurunya sama. Ada Said Abbas, ada Syekh
Jamal Al-Maliki. Saya juga yakin pasti Syekh Umar Hamdan juga beliau pernah berguru di situ. Dan para masyaikh, As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, Syekh Said Al-Yamani, dan banyak sekali para masyaikh. Asy-syajarah wahidah wal furuq katsirah. Jadi batang pohonnya itu sama walaupun cabang-cabangnya di mana-mana. Di sini di bumi Sengkang ini, cabang dari ilmu yang ada di Makkatul Mukarramah itu namanya Pondok Pesantren As-Adiyah. Di Lombok, tanah Selaparang ada juga cabangnya di situ dari ilmu para masyayikh di Mekah, namanya Pondok Pesantren Darun Nahdatain Nahdlatul Wathon. Di tanah Jawa juga banyak, semua al-aghsan wal furu', semua cabang-cabang, semua dahan-dahan itu al-aslu wahid. Dia punya batang yang sama. Itulah ilmu-ilmu dari para masyayikh dan para guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Maka kita ingat ungkapan para ulama bahwa al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan sanad ilmu sebagaimana yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Hadratul Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Asad Al-Bughisi rahimahullah rahmatal abrar, bahwa apa yang beliau terima dari para guru-guru beliau itulah yang menjadi pipa ilmu yang mengalirkan keberkahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah kunci bapak-bapak ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana satu pondok pesantren yang jauh dari keramaian, berapa kilo dari Makassar nih Bapak Ibu? Santri-santri semua pernah ke Makassar? Saya yakin banyak yang belum pernah ke Makassar. Tapi tidak apa-apa. Dulu banyak sahabat saya yang belajar di Kairo, dari penjuru, dari pojok di Republik ini, dari satu kampung. Dia tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ke kota besar, langsung dari pondoknya itu berangkat, dia transit sebentar ke Jakarta, lalu terbang menuntut ilmu ke Kairo. Maka anak-anak Sengkang, walaupun belum pernah menginjak Makassar, insyaallah sebentar lagi akan menginjak Makkatul Mukarramah. Insyaallah akan menginjak Kairo, insyaallah akan menginjak New York, insyaallah akan menginjak tempat-tempat di dunia ini yang ada kebaikan, bisa kita belajar sebagai umat Islam. Jangan ada perasaan minder sebagai santri. Jangan ada perasaan kami ini santri, apa yang bisa kami lakukan. Ini bukti hidup seorang santri. Saya Muhammad Zainul Majdi dengan ilmu dari pondok pesantren, dari kampung, dari tempat yang jauh, dari ibu kota di NTB itu namanya Desa Pancor. Tapi saya tekun menuntut ilmu, istiqomah, tekun menuntut ilmu. Ada masyayikh ambil tabarukan, cium tangannya, minta doa. Ngaji saya ingat waktu kecil. Di sini ada sawah nggak? Dulu di Pancor itu beberapa masyayikh itu yatafarraqun. Dia tidak di satu tempat. Jadi ada di ujung sini, ada di ujung sana. Sebagian dari masyayikh itu, salah satu yang saya ingat namanya Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat berilmu. Pada waktu itu kalau mau mengaji, kita lewat sawah. Malam-malam lewat sawah. Gelap. Kadang-kadang tiba-tiba di bawah kaki itu ada suara desis ular. Ular. Lari kita. Pakai sarung. Kadang-kadang jatuh. Dan yang saya ingat pernah sekali saya ingat pada waktu kami mengaji kitab Usulul Fiqh. Saya lupa, ada kitab Usulul Fiqh Syekh Mukhlis, itu ditulis oleh ulama dari Sumatera Barat. Apa namanya saya lupa itu. Kaidah-kaidah Usul Fiqh. Saya lupa nama kitab itu. Saya ingat betul pada waktu itu kami sedang diajar tentang makna kaidah baqa'u makana ala makana. Sedang kita mikir begitu di depan Tuan Guru Yusuf.
tentang apa arti baqa'u makana ala makana. Tiba-tiba masuk ular dari bawah pintu. Masuk, ular itu masuk, dan dia masuk ke bawah tikar. Begitu dia masuk di bawah tikar, kan tikar itu bergerak-gerak. Saya dan ada sahabat saya namanya Lalu Muhammad Iqbal, saya ingat betul kami berdua mengaji usul fiqh, loncat kami ke atas. Karena kami loncat, ularnya ikut loncat. Keluarlah dia dari bawah tikar itu. La ilaha illallah. Saya mohon maaf, saya pada waktu itu saya lupa adab sama guru, sama Tuan Guru Yusuf. Saya dan Lalu Muhammad Iqbal itu cepat-cepatan berlindung di balik Tuan Guru Muhammad Yusuf. Jadi Tuan Guru yang kita suruh menghadapi ular itu. Untung Tuan Gurunya pemberani. Dia ambil ular itu, dia pegang. Memang ular tidak berbisa, tapi ular lumayan besar. Anak ular sawah itu. Karena di situ sekitarnya sawah. Diambil, diangkat, dibuang. 1 minggu kami tidak berani mengaji di situ. Itu yang dulu kami rasakan sebagai seorang santri. Kemudian Allah takdirkan selesai dari ibtidai, dari tsanawiyah muallimin 6 tahun, kemudian berangkat ke Kairo, pulang dari Kairo, kemudian diberikan amanah oleh tokoh-tokoh masyarakat maju pada pemilu kada langsung. Itulah pemilu kada, pemilihan gubernur yang pertama di NTB langsung oleh rakyat. Pada saat itu orang mengatakan, ini siapa? Ini Zainul Majid TGB. Ini anak ingusan, tidak mungkin bisa menang. Saingan berat-berat. Gubernur yang waktu itu masih menjabat, mau maju lagi. Lalu pejabat-pejabat yang hebat-hebat tidak dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah, dengan berkat keberkahan dari pondok pesantren, dengan berkat doa-doa dari para guru, berkat nilai-nilai yang dipelajari di pondok pesantren, begitu hari pemilihan, alhamdulillah diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahun 2008. 2013 ulang lagi periode kedua. Alhamdulillah nisbah kemenangannya lebih besar dibanding periode pertama. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat merasakan kepemimpinan dari santri itu ada hasil yang baik. Bahwa kepemimpinan dari santri itu ternyata menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku, para santri-santriwati, juga bapak-bapak, para auliaul umur, antum, anda semua, para orang tua, bapak, ibu, jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah terhadap masa depan. Percayakan anak-anak bapak ibu belajar di pondok pesantren ini, pondok perjuangan ini, insya Allah nanti akan ditempatkan di tempat perkhidmatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar dari pondok ini sudah pejabat-pejabat di Jakarta luar biasa. Sudah banyak profesor-profesor yang mengisi jabatan-jabatan Republik ini. Alhamdulillah, itulah keberkahan. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, banyak kita lihat pondok pesantren. Tidak jarang pondok pesantren itu mewah sekali. Tapi ternyata kemanfaatan yang dirasakan oleh umat seringkali kalah dari pondok pesantren yang biasa-biasa dan sederhana. Jadi pondok pesantren As'adiyah ini memang biasa, tidak mewah, tapi yakin di dalamnya penuh dengan keberkahan. Yakin di dalamnya penuh dengan keberkahan. Doa-doa dari pendiri. Ingat Bapak Ibu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah engkau? Salah satu jawaban dari Rasulullah SAW, ana da'watu abi Ibrahim wa basyaratu akhi Isa. Kata Nabi SAW, saya ini adalah buah dari doa nenek moyang saya. Doa Nabi Ibrahim itu ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum lahirnya cicitnya, keturunannya yang namanya Muhammad ibnu Abdillah.
Tapi doa sudah dipasang, dan tidak ada doa yang baik yang sia-sia, apalagi yang keluar dari seorang yang soleh, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat pasti dikabulkan. Maka kalau sekarang pondok ini mengalirkan kebaikan dan kemanfaatan, itu adalah buah dari doa-doa ulama-ulama yang mendirikan pondok pesantren ini dan guru-guru dari para pendiri pondok pesantren ini. Siapa yang masuk di sini dapat bagian dari keberkahan itu? Mau dapat bagian keberkahan itu anak-anak? Istiqomah belajar. Mau dapat keberkahan, bagian dari keberkahan itu, ibu-ibu sekolahkan anaknya di sini. Bapak-bapak sekolahkan anaknya di sini. Saya yakin karena saya menyaksikan dalam perjalanan hidup saya yang sekarang sudah 45 tahun, hampir 46 tahun, bahwa tidak ada yang lebih mahal dalam kehidupan dibanding apa yang disebut keberkahan. Itu yang kita cari. Mudah-mudahan pondok pesantren ini dipanjangkan usianya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tugas dan kewajiban kita sebagai generasi penerus digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda berbaktinya anak kepada orang tua, kita ini anak beliau, Al-Maghfurlah Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi. Kita anak beliau. Karena kata Nabi, anak itu ada 3. Abu kalladzi waladak. Orang tua itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita. Yang kedua alladzi zawwajaka bintah, yaitu yang mengawinkan anak perempuannya kepada kita, alias mertua. Itu juga orang tua kita. Lalu yang ketiga Abu kalladzi 'allamaka. Orang tua yang mengajar, itulah guru. Maka guru adalah orang tua. Kata Rasul, tanda dari anak bakti pada orang tua, termasuk murid berbakti kepada guru, adalah infadhu ahdihima, yaitu menunaikan apa-apa yang menjadi cita-cita dari gurunya yang belum terlaksana. Saya yakin beliau punya banyak cita-cita. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Tugas kita meneruskan. Dan inilah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dalam satu tahapan beliau diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dikisahkan di dalam hadis yang sahih bahwa beliau berimam dengan seluruh nabi dan rasul. Apa artinya? Kata para ulama, artinya adalah bahwa ajaran kebaikan itu berada di dalam satu rangkaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiri sendiri, tetapi beliau berada dalam satu rangkaian. Rangkaian itu dimulai oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan diakhiri oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajaran dari berjamaahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi dan rasul ini adalah, kata para ulama, salah satu hikmahnya mengajarkan kita untuk hormat pada generasi pendahulu. Saya sekarang gubernur, punya jabatan, tapi sebenarnya kalau tanpa guru yang mengajarkan saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau bahasa Sasak nih, kalau bahasa Sasak dia tahu alif bengkok, nggak tahu bahasa, nggak bakal ngerti alif bengkok gitu. Yang alif bengkok itu gambaran bahwa tanpa guru kita tidak tahu apa-apa. Maka muliakan guru. Kalau tanpa guru kita tidak mengerti apa yang
akan kita tuju di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Muliakan guru. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Isra Mi'raj itu beliau bersilaturahim dengan para pendahulu beliau, para nabi dan rasul. Lalu di situ beliau menyampaikan salam dan takzim kepada semua para nabi dan rasul, sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya juga takzim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati pendahulu kita. Nah, oleh karena itu, anak-anakku, nih anak-anakku, mana santri angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Yang tua-tua juga angkat tangan. Kita ini memang santri seumur hidup. Yang namanya santri itu tidak pernah lepas jiwanya. Dimanapun dia tetap seorang santri. Anak-anakku para santri, kalau misalnya sekarang kita banyak mendengar ada orang yang suka menyebarkan hoax, ada orang yang suka mengumpat, entah mengumpat sana, mengumpat sini, menyebut-nyebut kejelekan orang, menghina, memojokkan. Kadang-kadang 100% isinya fitnah, kadang-kadang 50% benar, 50% fitnah, kadang-kadang 70% fitnah, 30 ada kenyataannya. Tapi intinya menyebar tanpa peduli bahwa yang dia kirim itu akan merusak kehormatan orang. Dia tidak peduli apa yang dia sebarkan itu ternyata bertentangan dengan kenyataan, artinya dia berdusta, dia telah memfitnah, tidak peduli. Kalau di mana-mana hoax yang menyebabkan kita tidak bisa hormat kepada orang lain, bahkan banyak hoax yang membuat kita tidak bisa hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Saya berharap santri-santri As-Adiyah dan kita semua sebagai anak-anak pesantren jauh sejauh-jauhnya dari hoax itu. Setuju? Kita tidak diajarkan untuk memfitnah. Kalau awal sekali, pertama kali kita diajarkan al-khabar yahtamilus sidqa wal kazib, maka pakailah kaidah Quran. Yang namanya berita itu bisa benar, bisa salah, maka pakai kaidah Quran. Apa itu? Fatabayyanu. Jangan begitu kita terima sesuatu langsung kita share kepada orang, padahal di situ ada mengandung fitnah. Kalau kita tidak yakin itu benar, jangan kita sebarkan. Mari kita kembalikan takzim kita kepada sesama manusia. Mari kita kembalikan hormat kita kepada apalagi orang-orang yang berjasa. Di dunia ini tidak ada orang sempurna, Bapak Ibu, termasuk kita. Diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau kita melihat ada kekurangan pribadi orang sedikit, jangan dibesar-besarkan, tutup. Kalau kita menutup kekurangan orang, Allah tutup kekurangan kita kelak di hari kiamat. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu, wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau fi qa'ri baiti. Na'udzubillah min. Intinya hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Jangan suka mencari-cari aib orang. Kalau ada orang suka mencari aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya dia sendiri. Dan aibnya itu dibuka bukan pada orang lain, tapi di tengah-tengah keluarganya. Tidak ada rasa malu yang lebih besar dari seseorang manakala aibnya itu dibuka di tengah keluarganya. Na'udzubillah min. Maka mari semangat pondok pesantren, bapak-bapak ibu, untuk kita saling menghormati, mentakzim orang yang lebih tua, orang-orang tua kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, tokoh-tokoh kita, kita jaga kehormatan mereka. Kalau kita menjaga kehormatan mereka, itu sama artinya dengan kita menjaga kehormatan diri kita sendiri. Itulah jiwa pondok pesantren. Nah, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini
Di akhir saya menyampaikan doa saya. Semoga tempat ini selalu dilipat gandakan keberkahannya. Kita semua berdoa Bapak Ibu ya. Kita semua berdoa Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan tempat ini. Mari kita baca suratul Fatihah bil khusus untuk sahibul ma'had yang saya lihat fotonya dalam salah satu buku yang diberikan kepada saya. Foto yang menggambarkan walaupun beliau saat difoto itu masih sangat muda, tapi kelihatan keteguhan hati yang luar biasa. Baca suratul Fatihah untuk Al-Maghfurlah Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi. Anallahu al-Karim yataghasyahu birahmatihil wasi'ah wa yaghfir dhunubahu wa yastur uyubahu wa yu'li darjatahu wa iyana fil jannah bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Hadirin dan hadirat sekalian, Ustaz Abdul Somad sudah datang belum? Kelas? Hah? Setengah jam? Kalau gitu nanti calon wakil bupati sih yang meneruskan ya. Sambil nunggu Ustaz Abdul Somad datang, mudah-mudahan bisa sebelum maghrib beliau hadir ya. Mudah-mudahan bisa sebelum maghrib, bisa silaturahim. Intinya Bapak Ibu, mari kita perbanyak syukur, menjadi bagian dari pondok pesantren yang berkah ini, menjadi bagian dari umat yang hebat ini, menjadi bagian dari bangsa yang besar ini, dan mari kita tanamkan semangat untuk terus memberi yang terbaik. Khairun nas, khairun nas, khairun nas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya, paling besar gunanya untuk manusia yang lain. Semoga kita menjadi bagian dari berkah hadis tersebut. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.